orang yang telah menyediakan dirinya, tenaganya, pikirannya untuk kepentingan rakyat, untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, baik melalui jalur ASN ataupun melalui jalur politik sebagai pejabat negara, tentu sudah harus dia meninggalkan prinsip-prinsip bisnis yang mengejar untung untuk diri pribadinya, yang sehari-hari dia hanya berpikir bagaimana beruntung, bagaimana mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan usaha atau modal yang sekecil-kecilnya. Kalau ini yang mereka bawakan ke pemerintahan, baik mereka sebagai pejabat struktural maupun mereka sebagai pejabat negara, tentu akan karam bangsa dan negara ini jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pada kesempatan ini saya akan bacakan sebuah berita menarik dari pernyataan ekonom senior Rizal Ramli. Berita ini di bawah judul kontroversi gaya hidup mewah sejumlah pejabat saat era Jokowi. Rizal Ramli, .2, rakyat semakin susah. Warta Ekonomi Jakarta. Ekonom senior Rizal Ramli menyoroti gaya hidup mewah dari sejumlah pejabat yang kontroversial di media sosial. Dirinya teringat bagaimana hal tersebut akan memancing sebuah perubahan secara besar-besaran seperti revolusi Prancis. Menurutnya, revolusi Prancis tersebut bermula dari keserakahan yang dilakukan oleh sejumlah elit serta Raja Prancis Louis XVI. Raja Prancis Louis XVI dan kawan-kawan setiap malam pesta-pesta mewah, tutur Rizal Ramli, dikutip Fajarco.id Sabtu 4 Maret 2023. Pesta tersebut, lanjut pria yang karib disebut RR ini, dilakukan di bawah penderitaan rakyat. Pajak yang dibayar rakyat hanya digunakan untuk pesta raja. Rakyat semakin susah karena terus dipajakin untuk membiayai pesta-pesta raja, ujarnya. Karena rakyat sadar, meletuslah revolusi Prancis. Kerajaan berakhir dan berdirilah Republik Prancis. Akhirnya terjadi revolusi Prancis. Raja dan Ratu Marie Antoinette yang sangat hedonis dipancung oleh rakyat. Kerajaan berakhir, berdiri Republik Prancis. Kisahnya diketahui sebelumnya, belakang ini pegawai Ditjen Pajak ramai disorot publik. Hal itu bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anak pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Efek kasus tersebut terkuak kekayaan Rafael Alun yang dinilai tak wajar. Imbasnya ia dicopot dari jabatannya sebagai pejabat eselon 3 DJP, Ditjen Pajak. Sahabat BN, apa yang disampaikan oleh ekonom senior Rizal Ramli ini memang menggelitik kita. Kalau para pejabat, para elit hidup bermewah, berpoya-poya dengan harta kekayaan yang didapatkannya secara tidak sah, dengan menilai pajak rakyat yang dikumpulkannya, memang memiriskan. Dan apa yang dikisahkan oleh Rizal Ramli ini tentang lahirnya revolusi Prancis yang merubah
Prancis dari sebuah kerajaan menjadi republik. Memang rasanya sepertinya Rizal Ramli ingin menyampaikan kepada para elit kita di negeri ini bahwa hidup berpoya-poya, hidup bermewah-mewah di tengah-tengah penderitaan rakyat, hidup berpoya-poya, hidup bermewah-mewah dengan harta kekayaan yang berlimpah, dengan rekening yang gendut-gendut yang dimiliki oleh para elit, oleh para pejabat di tengah-tengah penderitaan rakyat yang sekarang ini kita tahu kehidupan rakyat memiriskan. Tentu seharusnya tidak dilakukan oleh para pejabat, oleh para elit kita. Bukannya rakyat iri, sekali lagi, bukannya rakyat iri, tetapi kalau itu dilakukan apalagi dengan cara menilep uang rakyat, dengan cara mengkorup uang negara melalui jalan yang tidak sah, sungguh akan membuat hati rakyat teriris. Kita tentu berharap agar pemerintahan kita, agar para pejabat kita, agar para pemimpin kita, benar-benar mereka itu bekerja di pemerintahan untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat. Kalau mereka bekerja di pemerintahan untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa kenal halal haram dengan berbagai cara, atau untuk berpikir untung rugi seperti orang berbisnis, tentu akan mengecewakan bagi rakyat. Sebab orang yang telah menyediakan dirinya, tenaganya, pikirannya untuk kepentingan rakyat, untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, baik melalui jalur ASN ataupun melalui jalur politik sebagai pejabat negara, tentu sudah harus dia meninggalkan prinsip-prinsip bisnis yang mengejar untung untuk diri pribadinya, yang sehari-hari dia hanya berpikir bagaimana beruntung, bagaimana mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan usaha atau modal yang sekecil-kecilnya. Kalau ini yang mereka bawakan ke pemerintahan, baik mereka sebagai pejabat struktural maupun mereka sebagai pejabat negara, tentu akan karam bangsa dan negara ini jadinya. Tidak jiwa pengabdian yang ada pada mereka, tetapi jiwa bisnis. Sehingga mereka di sana tidak berpikir sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tetapi abdi dirinya. Sehingga setiap hari mereka berpikir bagaimana mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, dan bagaimana mereka agar tetap berkuasa dan lebih lama berkuasa dan lebih luas kekuasaannya, dengan harapan nanti bisa mengumpulkan harta kekayaan 7 turunan, 10 turunan, atau tidak habis-habis sampai hari kiamat oleh keturunannya. Kalau itu pikiran mereka, tentu alamat bangsa dan negara ini akan karam jadinya, akan sengsara rakyat jadinya. Dengan demikian, kita tentu berharap agar para elit kita, agar para pejabat kita, agar para pemimpin kita yang ada di pemerintahan, baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif ataupun yang ada di yudikatif, kiranya dapat memaknai apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ini.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu